Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Kaum perkasa, muslimin muslimat, santri Pondok Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulung Agung. Alhamdulillah sore ini Jumat 4 Ramadan 1445 Hijriah kembali kita hadir dalam majelis zona Islami spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Hari ini memasuki hari keempat kita menjalankan ibadah puasa dan alhamdulillah ya, dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas seputar syukur nikmat. Akan langsung disampaikan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Anam Musin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri dan para pendengar Radio Perkasa FM 96,8 FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore hari ini adalah membahas tentang syukur nikmat. Kita ingat bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita niku saking kathahipun kita ndak bisa menghitung. Terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semua bahwa wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sungguh bila kalian semua mau menghitung nikmatku, kata Allah, maka kalian semua tidak akan bisa menghitungnya. Ini merupakan gambaran betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Dan secara garis besar Syekh Ibnu Athaillah Sakandari membagi nikmat itu ada dua. Yang pertama ada nikmatul ijad, lalu 40 hari berada di dalam kandungan berbentuk nutfah, kemudian berubah 40 hari lagi setelahnya berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian berubah lagi setelah 40 hari yang ketiga menjadi mudghah, dan kemudian ditiup roh pada usia 120 hari. Ini adalah nikmatul ijad. Nikmat Allah mewujudkan kita yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Ini nikmat yang pertama yang agung. Kemudian setelah kita diciptakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah masih memberikan nikmat susulan kepada kita, yaitu nikmatul imdad, nikmat yang berupa pertolongan Allah untuk kelestarian kita. Andaikan manusia tidak diberi imdad, nikmat imdad oleh Allah, hanya diberi nikmat ijad saja, mungkin tidak lama manusia itu akan meninggal dunia. Namun setelah Allah memberi nikmat ijad, Allah kemudian menyusul memberi nikmat yang kedua adalah nikmatul imdad,
nikmat untuk keberlangsungan, kelestarian manusia itu, makhluk tersebut. Di antara dari nikmat imdad nopo, Allah Subhanahu wa taala memberi udara kepada kita. Memberi udara, kemudian di sekitar kita ada tumbuh-tumbuhan, ada air, ya. Kemudian juga dalam diri kita sendiri difasilitasi, kita diberi mata, diberi telinga, kita diberi akal dan seterusnya. Yang mana dengan hal-hal tersebut ini akan menjadikan manusia itu bisa bertahan hidup sehingga ada keberlangsungan. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Dan sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallah, andaikan kalian semua menghitung nikmatnya Allah Ta'ala, latuh suha, pasti kalian semua tidak akan bisa menghitung. Jadi nikmat Allah ini kalau kita uraikan secara detail mboten umum katai. Mboten umum katai. Dari nikmat imdad contoh mawon. Allah menjadikan memberi nikmat kepada kita mata. Mata ini bagian dari nikmat imdad. Sudah berapa nilainya mata ini? Kedua mata kita ini nilainya triliunan. Coba kita bayangkan, umpama kita hidup namun tidak diberi mata, wis repot, arep melaku kesana kemari bingung, tidak tahu jalan. Kemudian kita mau memilih, misalkan nopo-nopo kita tidak tahu, pakaian saja sing apik karo sing elek ndak roh. Kita bisa tahu karena ada peninggal kita. Oh ini pakaian warna ini, oh ini pakaian warna itu. Ini dengan mata kita. Nikmat mata saja itu sudah triliunan nilainya. Kemudian nikmat lisan. Allah memberikan nikmat kepada kita, lisan kita bisa kita gunakan untuk makan, bisa kita gunakan untuk minum, bisa kita gunakan untuk berbicara, sehingga kita bisa interaksi dengan masyarakat lain, interaksi dengan orang lain. Ini lantaran nikmat Allah memberikan lisan kepada kita. Nah, kemudian nikmat itu sudah triliunan juga nilainya. Kemudian nikmat telinga, Allah memberikan kita pendengaran, sehingga dengan pendengaran yang Allah berikan kita bisa mengerti. Ketika belajar kita belajar kepada seorang guru kita menerangkan, kita bisa paham. Lantaran apa? Kita bisa mendengar. Coba kalau kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa mendengar tuli, ya alangkah susahnya kita memahami ilmu apa sing dikarepne. Maka nikmat pendengaran ini juga triliunan nilainya. Kemudian juga nikmat-nikmat yang lain. Alhamdulillah, semisal kedua alat kita, ya alat jalan depan, jalan belakang itu masih normal, bisa kita gunakan untuk membuang kotoran. Kita bisa membuang kotoran, berak, air kencing dan seterusnya. Coba bayangkan, andaikan kita sehari semalam atau 2 hari 2 malam, misal kita ndak bisa kencing, kaya apa lorone weteng niki. Umpama lagi kita ndak bisa BAB misalkan, ya. Koyok nopo larane kita, ya, ndak bisa BAB. Makanya ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari nikmat imdad ini, coba kaki kita, sikile awake dhewe kenek tinggi,
kena tinggi silok, bisa ditekuk. Ini juga nikmat loh niki. Nikmat niku aja dianggap mboten nikmat, niku nikmat. Coba bayangkan, andaikan kita punya kaki bisa berjalan tapi ndelojor gitu, ora kena ditekuk, sulit juga kita. Mau duduk bagaimana? Alhamdulillah. Jadi pada diri kita sendiri ini kalau kita angen-angen niki Masya Allah triliunan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dereng malih nikmat saged bernafas, iso ambekan. Kemudian jantung kita, jantungnya awake dhewe sik diparingi napa? Normal, gitu. Jantung normal, ndak duwe loro jantung. Jantung kita masih normal, memompa darah masih bisa normal. Alhamdulillah. Itu nilainya berapa triliunan? Coba bayangkan ketika umpama Allah menghilangkan fungsi jantung kita, bagaimana? Kemudian juga nikmat kalau ditelusuri ada nikmat ginjal. Organ kita itu ginjal itu alhamdulillah masih normal. Coba bayangkan bagi orang yang diuji oleh Allah gagal ginjal. Hampir setiap minggu cuci darah sudah jutaan yang dikeluarkan. Itu pun belum menjamin kesembuhan dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketahuilah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita niki triliunan sudah. Itu setiap hari. Setiap hari nikmatnya Allah mulai nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lisan, nikmat napa niku alat kita masih normal. Ya, kita bisa mengeluarkan kotoran, sikile sik kena ditekuk, jantunge sik normal. Gitu. Kemudian napa? Ginjale ya sik normal. Tak kalah pentingnya kita diberi akal. Coba, akal itu nilainya triliunan. Apa ada orang yang kepingin begini? Umpama ada orang yang menawarkan akal jenengan diijoli duit 1 triliun angsal mboten? Ndak boleh. Kalau misalkan ada orang akalnya nggih dituku, dibeli dengan 1 triliun, saya yakin tidak akan boleh. Sebab nopo? Meskipun misalnya orang itu punya dunia seisinya, diberi dunia seisinya, kekayaan, tapi kalau dia tidak diberi nikmat akal seperti apa? Ya dah? Seperti orang kalau tidak punya akal dia gila. Sugiye kaya apa kalau gila mosok penak. Lah disinilah makanya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala ini yang diberikan kepada kita niki setiap hari niku nilainya triliunan itu setiap hari. Maka pantes Allah Subhanahu wa taala ngelingne dateng kita sedaya dengan dawuhe nafsu pundi dawuhipun Allah wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Sungguh jika kalian semua mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, la tusuha, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Tidak akan bisa kita menghitungnya nikmat itu. Saking kathahé. Ngitung mawon mboten saged. Lalu bagaimana cara kita mensyukurinya? Nih, ngitung mawon saking kathahé niku lho mboten saged. Ndak bisa kita menghitungnya saja, ndak bisa. Saking kathahé. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Para ulama mengatakan ketika kita sadar saking akeh nikmati Gusti Allah yang diberikan kepada kita, kalau kita merasa nikmati Allah niki saking kathahipun sehingga kita tidak bisa menghitung, maka ketahuilah pada waktu kita sadar demikian fanahnu minasyakirin, berarti
ketika kita sadar saking akeh nikmate Allah sehingga kita tidak bisa menghitungnya, maka di saat kita sadar begitu kita termasuk golongannya orang yang bersyukur. Nah, kemudian Allah juga memberi tawaran kepada kita. Tawarane Gusti Allah dos pundi? Tawarane Gusti Allah, nikmati Allah niku apakah kalian semua ingin nikmat itu dilanggengkan, nikmat itu dilestarikan, nikmat itu ditambah? Kira-kira pengen badan? Pengen badan? Pengen. Orang yang normal mesti kepingin, nggih Gusti kula kepingin nikmat panjenengan jenengan tambahi, jenengan tetapkan pada kula lan jenengan tambahi Gusti. Kalau memang kita benar-benar ingin nikmati Gusti Allah niki dikerasanke neng gene kita, dikerasanke neng gene kita lan ditambah kalian Gusti Allah, maka Allah memberi cara, Allah memberikan cara supaya nikmat itu bisa bertahan dan bisa bertambah. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ibrahim ayat 7. Napa dawuh Allah taala? La ing syakartum la azidannakum. Kata Allah taala, sungguh jika kalian semua betul-betul bersyukur atas nikmat-nikmatipun Allah, nikmat-nikmatku kata Allah, la azidannakum, pasti nikmatku akan aku tambahkan kepada kalian. Nggih. Jadi Allah memberi tawaran. Tawarane dos pundi? Apabila kita semua ini yang telah diberi nikmat oleh Allah kok gelem syukur, maka dijamin oleh Allah la azidan nakum, pasti aku tambah nikmatku kepadamu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan tambahan nikmat oleh Allah Ta'ala yang bisa kita syukuri. Allahumma. Niki tawarani Allah. Namun jika kita semua tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, bagaimana? Kata Allah, inna azabi lasyadid. Jika kalian, kita semua ini sebagai manusia yang telah mendapatkan nikmat dari Allah kok ndak gelem syukur, maka diancam oleh Allah, awas azabku amat pedih, azabku amat pedih. Di samping nikmat itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala, di samping itu Allah akan menghukum kita semua karena tidak syukur, tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab beliau, kitab Hikam, beliau mengatakan dos pundi, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arradha li zawaliha wa man syakaroha faqad qayyadaha bi iqaliha. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam beliau mengatakan man lam yashkurin ni'am, barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dos pundi? Kalau tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, faqad ta'arradha li zawaliha, maka berarti hamba tersebut kepingin nikmate ilang. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, sapa wonge ndak gelem syukur dateng nikmat-nikmate Allah, faqad ta'arradha li zawaliha, sungguh dia berarti kepingin nikmat itu hilang. Tetapi sebaliknya,
Waman syakaroha, barang siapa yang mau bersyukur atas nikmat-nikmatipun Allah, faqad qayyadaha biiqaliha. Kalau seorang hamba mau bersyukur atas nikmatipun Allah, maka itu artinya sungguh dia telah mengikat nikmat itu sehingga tidak akan lari, sehingga tidak akan hilang. Sehingga para ulama mengatakan bahwa syukur nikmat niku merupakan upaya mengikat nikmat supaya nikmat niku mboten ilang, mboten mlayu ngoten. Makanya nikmat itu ibarat hewan buruan. Kalau kamu sudah menangkapnya, awake dhewe wis berburu terus oleh hewan buruan nyekel kidang misalnya, supaya kidang ini ndak melayu piye, supaya kidang niki mboten ilang piye, maka talenono kita berburu, misalnya kita dapat hewan buruan, ya apalah gitu ya, hewan buruan, supaya hewan buruan ini ndak lari, ndak hilang dari kita, lek wis kecekel maka talenono, ikatlah. Lah semanten ugi nikmat niku juga begitu. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah, supaya nikmat kita betah, nikmate ora melayu, talenono nikmat ini. Piye carane naleni? Dengan syukur nikmat. Maka ulama mengatakan wahwa qaitun nikmah wasababul mazid. Jadi syukur nikmat niki merupakan cara untuk mengikat nikmat supaya nikmat itu tidak hilang. Yang pertama itu. Yang kedua, syukur nikmat adalah upaya supaya Allah menambahi nikmat niki sehingga nikmatnya terus bertambah. Niki nek kepengin ngoten. Tapi nek sampai awake dhewe niki oleh nikmat terus mboten gelem syukur, berarti padha karo kita kepengin nikmate Allah niku ilang. Pun. Kemudian dikatakan pula wa yakunu asyukru bil qalbi wal lisan wal arkan. Kita harus ingat, kalau kita sudah mantep, aku kepingin nyukuri nikmat, aku kepingin supaya nikmate Gusti Allah neng aku niki iso betah, iso kerasan, lan iso tambah. Nah, kalau memang demikian kita harus memahami syukur dengan sempurna supaya awake dhewe bisa melakukannya. Syukur dengan sempurna itu bagaimana? Apabila 3 anggota kita itu bersyukur, nanti baru sempurna. Apa 3 anggota yang harus bersyukur niki wau? Dikatakan oleh ulama, pertama hati harus bersyukur, atine kudu syukur. Kemudian setelah hatinya bersyukur, lesan kita dijak syukur. Jadi enek syukure lesan mengke. Lalu setelah hati, lesan, arkan anggota tubuh kita juga kita jadikan anggota yang bersyukur. Ngoten. Maka syukur nikmat niku yang pertama adalah syukrul qalb, syukure hati, nggih. Itu dijak syukur. Dos pun dicarane ati sing syukur, huwa al ilmu wal i'tiraf anna jami'an ni'am min fadlillahi ta'ala. Jadi syukure ati niku apabila hati kita itu ngerti, hati kita itu merasa, mengakui
anna jami'an ni'am min fadlillah. Apabila hati kita mengerti dan mengakui bahwa semua nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah Ta'ala, ora enek sing sak liyane Allah. Makanya kita semua para santri dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada, ini benar-benar harus ditanamkan. Jadi syukure hati niku manakala hati itu al ilmu, ngerti. Setelah ngerti wal iktiraf, mengakui bahwa semua nikmat yang kita dapatkan, semua keberhasilan yang kita dapatkan, semua kesuksesan yang kita dapatkan itu sejatine adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki disadarke ngoten. Bagaimana aplikasinya? Aplikasinya, maka ketika kita mendapatkan keberhasilan, maka langsung sandarkan kepada Allah. Misale awake dhewe ngeten niki nggih, mondok. Kita kok mondok terus dadi wong sing ahli ilmu, ahli ibadah, itu langsung sandarkan kepada Allah. Aku iso mondok, aku duwe ngilmu ngene iki sejatine sing maringi Gusti Allah. Ngoten. Lalu misalnya kita ndelalah orang tua kita dijadikan Allah orang yang cukup, nggih. Maksudnya wong sugih, orang yang sukses ekonomine, maka langsung sandarkan kepada Allah. Wong tuaku diparingi cukup, ekonomine sejatine kuwi ya anugrahi Gusti Allah. Umpama nanti kita dapat keberhasilan, misal dalam kelas kita kok misalnya menjadi santri yang berprestasi, kita berprestasi daripada teman-teman kita, maka langsung tek sandarkan kepada Allah. Aku dadi santri sing berprestasi ngene sejatine ini adalah anugrahe Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok sedaya keberhasilan, sedaya kesuksesan, semua kebaikan yang kita dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugrahi Allah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah negasaken dos pundi, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min nikmatin, semua nikmat yang telah kalian dapatkan faminallah, semuanya itu hakikatnya dari Allah, semuanya hakikatnya pemberian Allah, hakikatnya semua itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita mendapatkan suatu keberuntungan, suatu kebaikan, prestasi, ini jangan sampai kita sandarkan kepada diri kita, wah pancen aku ki wong top. Jangan begitu. Kalau seperti ini namanya sombong, ujub. Lalu bagaimana yang benar? Syukurono. Piye cara syukure ati? Ngertiyo lan akuilah bahwa nikmat itu, kesuksesan itu semata-mata anugerah Allah. Nggih, niku adalah syukuripun ati. Masih dalam pembahasan syukur nikmat bersama dengan beliau Kiai Haji Muhammad Anam Musin. Sungguh baik. Iya, kita teruskan ya. Jadi bentuk-bentuk kesempurnaan syukur itu ada 3 ya. Yang pertama adalah syukrul qalb, syukurnya hati. Syukurnya hati yaitu al-ilmu wal i'tiraf anna jami'an ni'am min fadlillah. Meyakini, mengerti, meyakini dan mengakui bahwa semua nikmat,
semua kesuksesan, semua kebaikan yang kita dapatkan itu adalah karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita. Maka di saat seseorang saat menerima nikmat, saat mendapatkan keberhasilan, kok kemudian dia sadar bahwa keberhasilanku ini semata-mata karunia Allah, bukan karena kehebatanku ndak. Aku jane menungso biasa, aku jane ndak iso apa-apa, tapi Allah memberikan anugerah kepadaku ini. Maka di saat orang tersebut meyakini dan sadar bahwa nikmat itu dari Allah Ta'ala, bukan karena kehebatannya, maka di saat itu berarti dia telah bisa melakukan syukurnya hati. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh beberapa manusia yang berbeda, beberapa manusia yang diberi harta oleh Allah, podo-podo diparingi bondo kathah, sing siji syukur, sing siji mboten. Siapa dia? Contoh manusia yang bersyukur adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu diparingi kesuksesan yang luar biasa, harta melimpah, kerajaan wonten, okay? Bahkan pengikut Nabi Sulaiman itu bukan hanya bangsa manusia, manuk yo enek, jin yo enek, itu yang mengikuti Nabi Sulaiman alaihissalam. Harta kekayaannya sudah tidak diragukan, kerajaannya tidak bisa diragukan. Tetapi Nabi Sulaiman yang seperti itu kesuksesannya, beliau itu orang yang bersyukur kepada Allah, sehingga semua keberhasilan, kesuksesan ini disandarkan kepada Allah semuanya. Maka ketika ditanya, wahai Nabi Sulaiman, jenengan kok sukses, jenengan kok hebat, jenengan kok luar biasa, apa jawab Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman ketika dipuji, jenengan kok sukses men, jenengan kok hebat men, maka langsung Nabi Sulaiman menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disandarkan hadza min fadli rabbi, semua keberhasilan yang aku dapatkan ini adalah semata-mata karunia dari Allah. Kula jane mboten saged napa-napa, kata Nabi Sulaiman. Aku jane ya padha mawon kalau lintune, ora iso apa-apa, namun keberhasilanku, kesuksesanku niki adalah sedaya niki anugerahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani, Allah sebenarnya ingin mengujiku. Dengan keberhasilan, dengan kesuksesan ini Allah mengujiku. Aashkuru, diberi sukses niku syukur napa mboten. Lah niki Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, makanya karena Nabi Sulaiman itu diberi nikmat yang begitu banyak, lalu beliau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dengan menyadari dengan hati beliau bahwa semua kesuksesan, semua prestasi yang didapat itu adalah semata-mata fadlillah, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat-nikmat Allah itu ditetapni ning Nabi Sulaiman, bahkan ditambah oleh Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita pun juga diberi oleh Allah yang demikian. Allahumma, diberi nikmat oleh Allah, lalu nikmat itu kerasan pada kita dan ditambah. Syaratnya napa? Syukur nikmat, atine syukur. Lalu ada juga contoh manusia di dalam Al-Quran ini. Contoh manusia yang diberi nikmat oleh Allah, diberi harta yang melimpah, ya,
namun dia lupa diri. Dia lupa diri. Dia tidak sadar, tidak merasa bahwa itu adalah pemberian Allah. Disandarkannya kesuksesan pada dirinya sendiri. Siapa itu? Qarun. Dalam Quran disebutkan Qarun itu min qaumi Musa fabagha. Qarun itu adalah umat Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Awali Qarun itu melarat. Terus nyuwun donga ning Nabi Musa, didongakne karo Nabi Musa. Lalu hartanya kemudian bertambah sampai akhirnya Qarun iki dadi wong sugih banget. Bahkan sampai sugihe kondange Qarun niku kunci gudang harta, kuncine niku lho. Niku mawon sing gawa unta niki. Saking katahe kunci gudang niki mawon Masya Allah sing gawa unta. Nggih, niki saking sugihe Qarun. Tapi Qarun meh padha karo Nabi Sulaiman, diberi kekayaan yang luar biasa. Tapi bedane napa? Qarun niki mboten syukur. Qarun diberi nikmat kados ngoten niku dhek ndak ngrasa. Dhek ndak ngrasa lek nikmat itu dari Allah, tidak. Bahkan diakui dhewe karo Qarun. Ditakoni, Qarun, sampean kok sukses, sampean kok hebat, sampean kok top begini bagaimana? Wah, pancen aku ngene iki ya usahaku dhewe. Wah. Dia lupa menyandarkan keberhasilan itu kepada Allah. Lali lek sing maringi sukses ki Allah, lali lek sing maringi bondo niki Gusti Allah. Akhirnya karena Qarun ini tidak merasa, tidak meyakini bahwa keberhasilan, nikmat, harta itu dari Allah, bahkan diyakini itu adalah usahane dewi, berarti Qarun ini tidak syukur nikmat. Ketika Qarun tidak syukur nikmat, apa yang terjadi? Allah menimpakan azab kepada Qarun dan seluruh harta bendanya niku ditenggelamne Allah dalam gempa bumi. Jadi Qarun lan bondo-bondone nggih harta bendanya niki karo Gusti Allah dibelesne ning sor bumi. Ada gempa bumi yang dahsyat, akhirnya bumi belah. Lalu Qarun dan seluruh harta bendane kecemplung kabeh ning gempa bumi. Nggih, di dalam tanah. Mula enek unen-unene wong Jawa nika. Apa? Lek umpama awake dhewe duduk lemah gawe sumur, lajeng nemu emas, nemu perak. Wah, aku nemu harta karun. Nggih, harta Qarun, subhanallah. Nggih, ini gambaran. Makanya supaya nikmati Gusti Allah niki diletakkan, dilestarikan, ditambah datang kita, kuncine nopo? Kita harus bersyukur. Yang pertama adalah syukurnya hati. Ini yang pertama. Ayate wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang telah kalian dapatkan itu adalah berasal dari anugerahipun Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah hati kita bersyukur, maka kita ajak lisan kita untuk bersyukur. Bagaimana cara syukurnya lisan? Al-iksar minatsana 'alallah wa tahaddus bi ni'amihi. Jadi syukurnya lisan itu kita gunakan memperbanyak memuji kepada Allah Ta'ala dengan ucapan nopo alhamdulillah. Niki syukure lisan itu
kita perbanyak membaca alhamdulillah, memuji kepada Allah. Kelingan, ya Allah, alhamdulillah aku sehat, alhamdulillah. Kelingan mripatku sik kenek tak nggih nyawang, alhamdulillah. Nggih, kelingan kupinge sik iso krungu swara, alhamdulillah. Sikile sik kentek ditekuk, alhamdulillah. Ngoten. Jantunge sik normal, alhamdulillah. Nggih. Ngoten iki ginjele sik normal, alhamdulillah. Akale sik normal, alhamdulillah. Terus diparingi bondo awake dhewe wong tuane duwe omah, alhamdulillah. Lah niki. Jadi syukur lisan adalah al-iksar minasana Allah, pergunakan lisan kita untuk banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki syukur lisan. Dan dikatakan wa fil hadis ma'an amallah ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukroha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ngeten, ma'an amallah ala abdin nikmatan, tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, faqala nak lalu hamba yang diberi nikmat niku gelem memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, illa waqad ada syukroha, kecuali berarti hamba yang diberi nikmat itu telah melakukan syukurnya nikmat. Artine dos pundi, menawi kawula menungso diparingi nikmat kalih Gusti Allah, lalu menungso niki muji kepada Allah, alhamdulillah, 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 berarti hamba ini menungso niki telah melakukan syukur nikmat, yaitu syukur lisan. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan afdhalud du'a alhamdulillah, luweh utamane donga niku adalah alhamdulillah. Jadi luweh utamane donga alhamdulillah. Doa yang utama itu alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Loh, kok saged alhamdulillah niku dadi afdhalud du'a? Kenapa? Karena ngeten, wong niku nalikane diparingi nikmat, lalu dia berterima kasih, ucapan alhamdulillah niku lak padha karo ngucapne matur nuwun. Wong niku nek matur nuwun gelem berterima kasih karena diberi nikmat, mangke ini akan mendorong yang memberi nikmat itu akan menambah. Padha karo ngeten lah. Misale awake dhewe di bulan Ramadan niku kita sedekah makanan. Kita sedekah makanan kepada tetangga. Misale arep buka ngeten niki sedekah kolak. Ya, sedekah kolak napa sedekah teh dan seterusnya. Kemudian orang yang kita beri sedekah ini dia berterima kasih, matur nuwun, mugi mboten saged mbales, muga-muga amal panjenengan ditampi kalih Gusti Allah. Nah, kalau orang yang kita beri matur nuwun, gelem matur nuwun, kira-kira kita seneng napa mboten? Seneng mboten? Seneng. Kira-kira kalau begitu besok kita punya kepingin maringi malih mboten? Nggih. Tapi jajal ngeten, kalau kita memberi sedekah kepada seseorang, nggih, kita paringi wis kangelan, kita paringne, kita terne, malah sing kita paringi niku cuek. Ah wis jenengan dekek meja kono, engko lek gelem tak jupangane, ora gelem wis ben kono ae. Umpama begitu, jenengan maringi sedekah makanan kepada misale koncone, terus koncone iki ndak matur nuwun blas, malah ngono wis dekeken kono ae.
Dekeken meja kono engko lek arep tak pangane lek ora ya ben kono ae. Kira-kira jenengan sing maringi demen apa pegel? Pegel. Ya ta? Kira-kira lek duwe neh pengen maringi mboten? Mboten. Nah, sami kalian nikmat ya ngono kuwi lho. Nek kita diparingi nikmat kalih Gusti Allah, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, iki padha karo kita niki matur nuwun, ngucapne matur nuwun ning Allah. Matur suwun Gusti. Matur nuwun ya Allah, jenengan maringi nikmat dhateng kula, matur nuwun. Padha ngono. Maka ucapan matur nuwun alhamdulillah ini sejatine akan memancing Allah, akan menyebabkan Allah menambah nikmat. Ngoten. Niki jenenge napa? Syukure lesan. Lalu yang ketiga adalah syukrul arkan. Setelah atine syukur, lesane syukur, anggota tubuh kita juga harus syukur. Bagaimana cara syukurnya anggota tubuh? Sorfuha fil amal bi taatillah wal isti'anah biha ala maradihi. Nek awake dhewe diparingi nikmat kalih Gusti Allah, misal diparingi rejeki, ya, setelah kita sadar ini dari Allah, lalu lisan kita alhamdulillah, maka harus kita syukuri dengan anggota tubuh. Bagaimana caranipun? Pergunakan rejeki ini untuk hal-hal yang baik, untuk membantu ibadah. Ngoten, rezekine bondone tinggi sangung ibadah. Nggih. Nikmate Allah digunakan untuk hal-hal yang diperintah oleh Allah. Itu kalau berupa harta. Ojo malah diparingi bondo, lalu bondone tinggi main, bondone nggih judi, naudzubillah min dzalik, berarti ndak syukur. Lalu kalau kita diberi nikmat anggota, diparingi meripat iso nyawang, bagaimana? Syukurono. Pergunakan mata kita untuk melihat Al-Qur'an. Mata kita digunakan untuk melihat kebesaran Allah alam semesta. Ngono. Ojo sampai diparingi nikmat meripat lalu kita gunakan tinggi nyawang barang sing haram. Niku jenenge kufur nikmat. Kemudian kalau kita diberi lisan, pergunakan lisan kita untuk baca Quran, lisan kita untuk zikir, lisan kita untuk berbicara yang baik. Itu carane syukur nikmat. Dengan syukur nikmat semacam itu, baik hati, kemudian lisan maupun anggota tubuh, niscaya akan menyebabkan nikmat-nikmat Allah ini akan ditambah terus kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Kita senantiasa diberi nikmat yang berkah yang bisa kita syukuri. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum berkasa muslimin muslimat, demikian tadi materi syukur nikmat yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin. Dan sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan sore ini, akan ditutup dengan doa dan kesimpulan singkat dari materi syukur nikmat tadi. Semoga baik. Ya, sebelum kita tutup ya, jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas pada sore ini, kita harus ingat bahwa setiap jam, setiap detik, setiap menit, setiap hari nikmat Allah yang diberikan kepada kita triliunan, ya, triliunan. Mulai nikmat ijad, kemudian nikmat imdad, nikmat mata bisa melihat, telinga, lisan, kaki bisa kita tekuk, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap hari kita mendapatkan nikmat triliunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supados nikmat ini bisa betah kepada kita, Allah ridho, maka kita harus mensyukurinya. Cara mensyukurinya ada 3 hal. Pertama, syukur hati dengan cara meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah. Kemudian lisan kita
kita gunakan memperbanyak memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Lalu yang ketiga, kita pergunakan nikmat-nikmat itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan begitu maka nikmat itu akan istiqomah kepada kita, betah kepada kita, dan akan ditambah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang diridhoinya. Semoga Allah senantiasa menambah nikmat yang berkah kepada kita, sehingga bisa kita gunakan sarana mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, malan sholihan maghbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah qirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kaum berkasa muslimin muslimat sunnah islami sore ini.